dari mengamati dari versi asli tulisan kita, kemudian setelah di edit itu menjadi seperti apa gitu ya. Berulang-ulang saya bilang seperti itu gitu untuk memperkecil kekeliruan di penulisan berikutnya. Nah, tapi saya juga kadang-kadang tuh terutama tuh di kontributor zaman sekarang gitu kayaknya tuh lupa apa gimana gitu ya. Misalnya tuh Ridwan ketika nulis kita tuh nulisnya jamaah harusnya gitu. Tapi kita perbaiki dia nulisnya jemaah, dia di editing yang kita sudah lakukan itu udah jamaah kan, dia nulis di berita berikutnya masih jemaah gitu. Misalnya ini salah satu hal, salah satu contoh. Nah, makanya untuk mengingatkan itu lagi juga diadakanlah kelas ini. Kemarin memang dari permintaan Mas Niam ya, kan dibikin lagi kelas lanjutannya karena kan kalau di 4 pertemuan kemarin di bulan Ramadan itu kan lebih banyak teori ya. Kita nggak sempat membredeli tulisan dari teman-teman, kemudian membahasnya ini sudah sesuai atau belum, kita sudah tepat atau belum gitu. Ini di grup Tadarus sudah diinfokan ya tadi, oke. Jadi aku bagi-bagi tuh ke beberapa grup sesungguhnya supaya kita lebih maksimal, tapi ya nggak apa-apa lah walaupun yang masuk hanya sedikit gitu ya. Cuma gini, ketika kita udah ngasih tahu di repot-repot dengan begitu khusyuk ya, kita di 1 jam ke depan misalnya sudah ngasih tahu, kemudian temen yang lain nggak ikut. Nah, ketika dia nulis masih melanggar dari apa yang kita sudah sampaikan, itu cukup mengesalkan juga. Jadi makanya nanti teman-teman yang lain harusnya di kesempatan berikutnya harus masuk gitu. Kita ada 4, jadi hari ini, kemudian hari minggu depan, dan hari minggu depannya lagi ada 4. Karena teori itu kan sebenarnya sudah kita bahas semua ya, di baik yang 13 pertemuan maupun yang 4 pertemuan tuh yang di bulan Ramadan. Nah, makanya di kelas hari ini dan di kelas editing ini sesungguhnya sudah sudah justru harus mengingat kembali semua teori itu gitu, gimana kita tentang wawancara, tentang lead gitu. Jadi justru di sini tuh sangat berat Kak, sangat berat ya, karena kita harus mengingat semua hal yang teori-teori berjurnalistik gitu, dan juga pembahasan di 13 plus 4 gitu. 13 plus 4 pertemuan gitu, atau minimal 4 lah, 4 pertemuan kemarin itu. Jadi semua itu harus diingat-ingat, dan ketika ada satu tulisan yang kita coba kupas ternyata melanggar, nah kita tuh harus mengingat semua teori itu. Di situ sesungguhnya beratnya. Nah, saya sudah menemukan satu tulisan. Ini baru saya buka di email kontributor. Nanti saya akan banyak screen share. Punya aku juga mau dong kalau mau dibahas. Oh, boleh. Iya pasti tuh. Aku sebenarnya ingin menanyakan ya, tulisan siapa nih yang pengen dibahas gitu. Tapi ini aku lagi belajar screen share juga ya. Aku keliru antara screenshot sama screen share screen ya. Terus share screennya itu ada di mana, terus nah kita harus belajar dulu deh. Klik share screen kan ya, klik terus
Iya. Kakak pakai apa? Laptop apa HP? Laptop. Oh ini nih. Nah, ini kelihatan nggak di situ? Kelihatan, Kak. Oh, alhamdulillah. Aku udah takut banget nih kalau belum kelihatan. Nah, ini yang aku copy. Aku copy langsung dari si email, ya kan? Si emailnya mungkin terlalu besar ya, terlalu kecil nih. Ya, Eh, fontnya mungkin perlu terlalu digede. kecil. Eh, 16, kegedean nggak? Cukup, cukup. Oke. Kita bahkan akan membicarakan sampai ke kesalahan spasi ya, guys, sesungguhnya gitu. Ini kita lihat PW Ansor Aceh dukung pemerintah terhadap keputusan pemerintah membatalkan ibadah haji. Ini maksudnya apa ini ya? Aduh, temanku yang ini masuk nggak di Zoom ini ya, sesungguhnya dia. Aku ingin tahu sih sesungguhnya. Nih berita aslinya nih. Kelihatan nggak? Enggak ya? Oh Kelihatan, enggak. Kakak. Oke. Nah, di di sini temenku nggak tahu masuk atau enggak yang pemilik tulisan ini gitu ya. Nah, sebenarnya udah aku undang sih sesungguhnya dia, cuma nggak tahu deh. Nah, di sini nih, PW Ansor Aceh dukung pemerintah terhadap keputusan pemerintah membatalkan ibadah haji. Ini kira-kira apa? Halo? Dia kayak pengen ngomong PW Ansor tuh ngedukung keputusan pemerintah. Mungkin kayak gitu sih. Tapi kepanjangan gitu nggak sih? Gitu ya. Ini kan berarti bisa diringkas menjadi apa nih menurut Anti usulannya? Gimana? Hmm, Kalau PW nama lembaga gitu masih oke nggak sih, Kak, sebenarnya? Aku kemarin kan kirim sama Kak Kendi. Itu aku atas nama Ali Yusuf, tapi sama Kak Ken diganti jadi LPBI. Berarti atas nama lembaga itu lebih menarik gitu ya, Kak ya? Iya, betul. Kalau yang tulisan tentang Mas Ali Yusuf tuh Ya, kita pakai lembaganya karena itu memang terkait dengan lingkungan ya. lingkungan, kemudian salah satu konsentrasi di lembaga itu kan memang lingkungan gitu ya. Kebetulan hari lingkungan gitu ya. Dan satu hal lagi Mas Ali Yusuf itu kan belum terkenal gitu. Kita kadang ada di antara kita kayaknya tuh udah terkenal gitu padahal menurut berita gitu, menurut nanti ketika ditampilkan gitu kan uh, Belum ini Ali terkenal. Yusuf gitu misalnya Siapa sih netizen gitu kan? atau pembaca ininya gitu. Kecuali kalau si tokoh itu misalnya Alisa Wahid gitu ya, Alisa Wahid atau Kiai Said gitu kan. Lu sudah cukup terkenal lah gitu di Iya, iya, siap. pembaca gitu. Nah, sehingga tapi itu juga sebenarnya ketika ketika Alisa Wahid maupun Kiai Said itu dia berbicara atas nama pribadi atau atas nama lembaga itu kadang menjadi hal lain lagi ya ketika misalnya Kiai Said secara pribadi bicara tentang pesantrennya gitu. Oke, oke. Maka bisa saja kita pakai Kiai Said gitu. Tapi ternyata itu ada hubungannya, irisannya, kepentingannya dengan PBNU, maka kita pakai ketum PBNU gitu. Hmm, Kayak oke. gitu. Nah, jadi ini aku sering banget ya ketika rilis dari Sekjen ya. Rilis dari Sekjen itu dia atas nama pribadi atau memang Sekjen PBNU gitu. Kita tuh kadang Ya, suka suka masih agak di antara redaktor itu kamu gimana betul. sih itu kan suara pribadi dia jangan memberikan judul PBNU dong gitu. Misalnya kayak gitu gitu. Jadi itu perlu hati-hati gitu. Nah, Mbak Alisa Wahid pun sering seperti itu. Apalagi dia itu kan sebagai apa Seknas Gus Durian, lalu LKKNU gitu ya. Kemudian apalagi itu Banyak. pemerhati psikologi anak misalnya gitu. Jadi mau menempatkan seandainya bukan namanya mau sebagai apa gitu. Psikolog NU misalnya kayak gitu kan. Nah, itu satu hal lagi lah mungkin kita nanti akan memperdalam di dalam hal lain gitu ya di obrolan yang lain gitu.
Tapi kira-kira nah, PW Ansor dukung pemerintah terhadap putusan. Ini sebenarnya udah betul ya PW Ansor ya. Nah, yang sangat dijunjung, diagung-agungkan, dibanggakan oleh pengurus NU, pengurus Ansor dan lain-lain dimanapun gitu ya. Dan itu wajar gitu. Sebenarnya adalah kepengurusan mereka gitu, kayak PW Ansor dukung kayak gitu kan, PW Ansor. Nah, sebenarnya kita bisa kayak gini. Ansor Aceh, karena Aceh itu kan udah sebagai provinsi. Kadang-kadang ada juga yang nulisnya gini, iya. PW Provinsi PW Provinsi Aceh gitu misalnya. Provinsi. Nah, maka dalam hal ini kita bisa langsung saja sih membuang Ansor, membuang PW-nya, kemudian Ansor Aceh. Gitu. Nah, dukung pemerintah terhadap keputusan terhadapnya dibuang kali ya. Ini yang harus dibuang apa kira-kira? Pemerintah sama terhadap mungkin bisa dibuang langsung ke intinya mungkin ya. Apa garing ya judulnya? Jadi Ansor Aceh dukung keputusan pemerintah membatalkan ibadah haji. Bukan ibadah haji karena ibadah hajinya nggak salah gitu loh Kak, tapi keputusannya. Ya nggak sih? Iya. Membatalkan ibadah haji. Ibadah hajinya nggak dibatalin, cuma keberangkatannya aja yang ditunda. Mungkin kira-kira seperti itu sih. Ibadah hajinya ya. Ya ini betul banget nih pendapatnya. Ini kalau ibadah haji dibatalkan kemudian keputusan dibatalkannya ibadah haji gitu bisa yang kelompok itu bisa marah banget ke judul ini ya. Jadi harusnya Pak, pemerintah ya itu ketinggalan ya. Diadakan kali ya. Iya. Udah ke depan kan mungkin lebih di ini kali Kak, keberangkatannya aja kali ya, ibadahnya dibuang karena takut apa ya, jadi kayak ada tafsir pemerintah ini mentiadakan ibadah kayak gitu sih. Ansor Aceh dukung pemerintah batalkan keberangkatan ibadah haji 2021 gitu ya. Benar nggak? Gitu. Berapa kata tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama ini udah 9. Sebenarnya termasuk panjang sih. Karena kita kan judul maksimal 8 sebenarnya yang ideal itu gitu. Ansor Aceh dukung pemerintah batalkan keberangkatannya. Ya, tapi ini masih agak wajar lah, kepanjangannya masih ada karena untuk menegaskan tahunnya 2021-nya, iya betul. Menegaskan tahun, lalu menegaskan yang dibatalkan itu keberangkatannya, ya kan? Betul. Iya, setuju. Atau bahkan ibadah haji kan udah sebagai ibadah ya? Iya, kayaknya harus dibuang aja deh ibadahnya, soalnya jadi kayak ini membahas judul doang ya, panjang loh. Dan kalian tuh selalu kapan dimuat. Rumit kan, ini harus memikirkan banyak aspek untuk satu judul pun gitu. Ini sih andingnya loh, motor lapangan. Ya. Nih, oke, kita berlanjut di ini ya. Ini file aslinya tuh karena dia nulis di badan email, ini belum kelihatan apakah dimiringkan atau enggak ya. Tapi ini tuh kalau kalian nulisnya di Microsoft Word atau RTS seperti yang aku minta RTS karena laptopku nggak bisa yang terbaru gitu. Jadi ini dimiringkan ya. Mas Abror bisa di-mute dulu nggak? Biar teman-teman yang lain nggak terganggu. Ya tolong bantu-bantu ya, aku fokus banget ke dalam layar screen share-nya. Jadi teman-teman untuk jangan terlalu berisik. Tapi sebenarnya suara sengso yang di sini masuk ke situ ya. Aku mohon maaf ya, ini di desa secara tutup dulu pintunya. Bening kok, bening. Hening.
Hening kok di situ. Iya, oke. Ini nama tempatnya karena dia Provinsi Aceh, dan narasumbernya mungkin di Aceh ya, jadi Banda Aceh ya, udah betul ya. Kemudian ininya jangan lupa kalau kalian nulis di RTF dan Microsoft Word dimiringkan. Lalu ini ada keputusan pemerintah. Ini ada yang salah nggak? Ya, dia terlalu masuk ya, ya kan? Iya. Kita lihat ya aslinya tuh. Tuh, dia spasinya kan? Iya. Harusnya dibuang. Spasi. Keputusan pemerintahnya itu spasinya 2 apa emang gimana sih itu, Kak? Keputusan pemerintah. Enggak sih. Ini karena aku rata kanan. Oke, jangan rata kanan ya. Oke. Oh iya. Keputusan pemerintah melalui Menteri Agama Yakut Khalil Komnas. Khalil Komnas. Ya. Nih nama orang jangan sampai salah nih. Dia nulisnya Komnas. Komnas. Komisi Nasional. Yang secara resmi membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Melalui ini menunjukkan bukti betapa pemerintah mendahulukan keselamatan jiwa di tengah pandemi COVID. Nah, ini apa maksudnya? Menanggapi hal tersebut. Gimana nih? Maksudnya Kayaknya apa? dia tuh mau ngasih prolog, tapi gimana ya? Mau ngasih prolog intinya kayak gitu. Kan di bawahnya dia PW Ansor itu menanggapi. Dia ngasih prolog, cuman kalau dibaca sama penyiar radio, dia akan ngos-ngosan, nggak ada titik komanya soalnya. Jadi ada 2 hal sebenarnya di sini ya. Pemerintah melalui Menteri Agama secara resmi menyelenggarakan ibadah haji tahun ini kayak gitu kan ya? Di bisa toh? Pemerintah melalui Menteri Agama Yakut Khalil Komnas. Ini ada gelarnya nggak? H ya? Tergantung sih Kak, di N-Online pakai gelar apa enggak sih? Kalau H dikasih. Tapi dia udah H nggak sih? Kan dia udah ada gelar Menteri Agamanya Kak, kayaknya nggak perlu deh. Oke. Melalui Menteri Agama Yakut Khalil Komnas yang secara resmi membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun Yangnya ini. dibuang kali ya? Yangnya dibuang ya. Pemerintah melalui Menteri Agama secara resmi membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Oke lah ya. Nah, keputusan yang di sini nih, ingat nggak tadi ada keputusan di sini nih? Sebelum pemerintah? Iya, Di sini. iya. Taruh di sini ya kan? Keputusan ini, betul nggak? Betul. Menunjukkan bukti betapa pemerintah mendahulukan keselamatan jiwa di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini benar tuh, tapi ini tuh pendapat pribadi atau pendapatnya si penulis berita gitu. Ini biasanya aku cek ulang ke sering kan teman-teman ini ucapan siapa nih gitu kan. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Ini kalau wartawannya nggak boleh ya. Kalau ini adalah ininya ucapannya wartawan nggak boleh di dalam berita gitu. Kecuali dia membahasakan ulang apa yang disampaikan oleh pemerintah itu gitu. Sehingga disebut aja pemerintah menyatakan keputusan ini menunjukkan bukti betapa pemerintah mendahulukan keselamatan jiwa. Ini tapi jadi double ya. Pemerintah menyatakan keputusan ini menunjukkan bukti betapa pemerintah. Kenapa enggak di ini kan menjadi
pemerintah menyatakan keputusan ini bertujuan atau bermaksud mendahulukan keselamatan jiwa di tengah pandemi COVID. Benar nggak? Menunjuk apa? Keputusan ini dimaksudkan atau bermaksud ya, atau bertujuan atau apa? Bermaksud, bertujuan, ya kan itulah. Mendahulukan keselamatan jiwa di tengah pandemi COVID. Nah, ini katakanlah anggap saja bahwa dia itu pernyataannya pemerintah ya, bukan pendapatnya wartawan ya. Kalimat yang biru ini. Tapi kalau dia sekali lagi kalau pendapatnya wartawan nggak boleh sebenarnya. Menanggapi hal tersebut, nah ini sebelum kontennya kita lihat nih ada spasi yang kebanyakan ya. Ini yang kebanyakan nih harusnya menyatu ke sini toh. Menanggapi hal tersebut, Ketua PW Ansor Aceh Tengku Azwar Agani sangat mendukung keputusan. Ini di mana porosnya? Gimana kalau dia buang ini? Ketua PW Ansor Aceh sangat mendukung keputusan tersebut. Nah, agak mendingan ya? Iya, setuju. Kak, penulisan Tengku itu emang kayak gitu ya? Apa bakunya? Jadi kan seperti ini ya. Tengku atau Teuku. Nah di Aceh biasanya dengan ini berarti maksudnya Tengku ya. Nah ini singkatan dari wartawannya nih sebenarnya. Jadi bisa juga seperti itu. Nah yang dimaksud apakah menggunakan tanda titik atau enggak ya barangkali ya. Benar Iya. nggak? Nah Iya. gini, yang aku ingat ketika penyingkatan dan sebagainya itu nggak usah tanda titik. Jadi tanda titik itu hanya untuk mengakhiri. Titik hanya untuk mengakhiri kalimat. Jadi di dalam berita kayak Dokter Andes, Kiai Haji, dulu ada yang ini KH gitu ya, atau KH gini. Iya. Aku karena mengingat bahwa hanya untuk mengakhiri kalimat, seringnya kayak gitu, KH gitu. Kalau misalkan nama dia Muhammad kayak gitu, kayak misalnya kemarin nih Kak, M. Ali Yusuf, itu kan kepanjangan dari Muhammad Ali Yusuf. Nah, M-nya itu dititik atau dibiarin aja nggak usah titik apa gimana? Apa sama aja kayak Tengku itu? Sama aja. Jadi Muhammad Ali Yusuf menjadi begini kan? M. Ali Yusuf. Aku karena teori ini nih. Jadi aku dulu di NU online inget banget bahwa titik itu di sini nggak dipakai. Walaupun kalau kita lihat sekarang, acak adul tuh ada editor yang satu menggunakan, ada editor lain enggak. Aku lebih cenderung lihat di editanku nggak pakai titik di sini untuk Iya. ya enggak gitu. Karena aku inget di situ tuh nggak boleh, nggak usah ada titik gitu. Titiknya. Nah ini kekeliruan di intern NU online juga sebenarnya sih. Ini PR-nya adalah nanti aku ditanyakan juga di redaksi ya. Maksudnya kita masih perlu menggunakan titik nggak sih gitu untuk nama-nama yang disingkat. Soalnya jujur ya, aku biasanya kalau lagi bingung gitu kan nulis, terus pasti aku buka berita di NU Online, aku lihat tuh cara penulisan misalnya kayak Rahmatan Lil Alamin, aku pasti lihatnya di NU Online. Itu kayak gimana. Nah, termasuk nulis ini juga. Nah, kadang ngelihat ada yang titik, ada yang enggak gitu loh. Beda-beda. Iya, makanya kembali lagi ke selingkung. Siapapun gitu ya, siapapun penulis dan editor tuh sangat mungkin keliru
karena lupa dengan selingkuh gitu. Tiba-tiba selingkuhnya seperti itu, yang pelaksanaannya berbeda gitu. Jadi dan kesalahan itu bukan cuma mereka, aku pun sangat mungkin gitu bisa saja salah. Kemarin termasuk yang ini jemaah, padahal kita udah jamaah gitu kan. Kemudian menurut pada judul tuh editor satu memakai menurut, yang lain pakai menurut kecil. Pada judul ya. Ini sih memang perbedaan itu sekali lagi memang apa namanya, bisa jadi teman-teman editor juga sudah lupa tentang selingkuh. Tapi gini, aku kan pernah berkata ya, apa yang kita tahu diterapkan gitu ya. Jadi sementara yang kita tahu, karena aku dulu juga ingat bahwa di sini nggak pakai titik, ya nggak usah pakai titik dulu gitu. Nanti ternyata ada kesepakatan ulang tentang ternyata perlu tanda titik ya. Nanti aku kasih tahu lagi gitu. Dan menurut pun aku masih ingat dikasih tahu itu kecil. Yang menurut pada judul. Walaupun kalau kita lihat lagi di judul ada juga yang pakai ini. Tapi itu kan ibaratnya persoalan kami lah ya. Jadi yang penting kita nulis dulu dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Kita mengetahui bahwa dalam syariat Islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari 5 maqasid syariah. Selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus didirikan sebagai apa tuh? Banyak banget tuh. Ya enggak? Lelah enggak kalau seperti ini, Bray? Iya. Nah, ini sebenarnya secara teori pengutipan nggak salah ya, sepanjang ini gitu. Sepanjang ini karena beliaunya mengucapkan seperti itu gitu. Tapi kalau teman-teman kasihan membayangkan pembaca supaya jangan terlalu lelah, sebenarnya sangat bisa dipotong atau diedit. Di mana kira-kira? Ayo teman-teman yang lain boleh komen, guys. Komen dong biar aku nggak merasa berdua saja. Itu terlalu kepanjangan. Bisa Kalau dibagi bisa dua. dijadikin dua. Iya, duanya benar-benar. Ada yang kutipan langsung, ada yang tidak langsung. Iya, ini paling logis nih. Ini aku juga tadi kebayang seperti itu dan pinginnya seperti itu. Pendapat lain gimana nih? Oke, mungkin pendapat lainnya adalah gimana cara memisahkan ini yang sepanjang ini menjadi seperti apa nih kira-kira? Bisa lebih jadi dua nih, lebih dari dua malah. Aku akan seperti ini. Ini kita belum bicara tentang syariat ini harus koma atas atau enggak gitu ya. Syariah ini kenapa enggak ada koma atasnya ya. Kita belum bicara itu, nanti kita lihat selingkuh. Kita mengetahui bahwa dalam syariat Islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari 5 maqasid syariah. Katanya dalam rilis resminya kepada media ini 156. Katanya dalam rilis resminya kepada media ini. Nah, kita nanti skip ini dulu, skip yang katanya 5 resminya ya. Nah, gimana nih biar ini tetap bisa masuk bahwa bagian dari 5 maqasid syariah. Nah, jadi
atau aspek dari maqasid syariah lainnya adalah kayak gitu ya. Iya. Benar nggak? Iya. Harta. Terus hal itu harus dijadikan sebagai dasar penting amal utama dalam tentang hukum. Oke ya. Oke, aku kasih alternatif nih. Alternatif kalau pakai kutipan lagi nih, begini ya. Agar terwujud kemaslahatan bagi orang banyak dan masyarakat. Sambungnya. Gitu. Alternatif kedua, tanpa kutipan langsung kayak gini. Gitu ya. Oke nggak? Oke. Boleh pilih yang ini ya. Iya. Aku tuh sering banget memisah dari kalimat yang panjang, kemudian titik agar kayak gini, kemudian atau tujuannya kayak gini. Ketika dia sepanjang itu tadi. Nah, oke kan lebih enak nggak? Kita mengetahui bahwa dalam syariat Islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari 5 maqasid syariah, katanya dalam rilis resminya Kemada Media ini. Katanya dalam rilis resminya. Itu perkataan atau apa ketika dia dalam rilis resminya? Ini menjadi masalah juga sesungguhnya gitu. Kalau katanya itu kan ucapan langsung ya kayak gini pakai suara ya. Dalam wawancara telepon, wawancara langsung, ketemu langsung yang mereka berbicara dengan suara tuh pakai katanya ya. Jadi gimana? Ini hoax dong. Karena dia bukan katanya. Kalau kita mengacu pada katanya itu adalah ucapan langsung. Ini gimana? Katanya diganti dengan tutur mungkin ya? Tutur. Ujar melalui ungkapan. Mana yang paling benar? Ayo teman-teman dipilih. Atau Ayo teman-teman ungkapnya, Bang, ungkapnya. Ungkapnya, Ustaz. Ungkapnya katanya Kak Ken. Apa tergenur? Apa? Ulah. Tergenur? Ya genotnya sipitnya. Kayak gini ya. Kita bisa menggunakan ungkapnya dan sebutnya atau sebutnya. Iya. Dalam rilis resminya. Buang aja ya. Kepada media ini. Enggak. Kepada online aja nih. Satu, 5, 6. Nah, kita masih pakai yang ini ya. Masih pakai yang hanya tahunnya enggak ada. Tanggal dan bulan. Titik Kak, belum Kak? Ya, tetap titik ya di sini ya. Ting. Jangan lupa nih, kadang-kadang masih ada yang lupa nih. Di sini suka nggak ada titik. Gitu. Ini aku belum ini kan seolah-olah wartawan atau editor yang ngomong ya, kalau aspek dari maqasid syariah lainnya bisa dikatakan gimana nih? Bisa disambung dengan apa? Aspek dari maqasid syariah lainnya menurut ungkap atau sebut dia atau lanjut dia ya. Adalah menjaga agama, keturunan dan harta. Nah, ini juga pakai dan ya. Ada yang kadang-kadang koma di sini, pakai koma di sini tuh suka ada yang lupa nggak pakai koma. Kalau
teori EYD nih, teori PUEB, bahwa kalau dalam penyebutan yang terdiri dari lebih dari tiga unsur itu sebelum dan dikasih koma di sini. Sebelum spasi dan sebelum dan dikasih koma ya. Oke? Siap. Sip. Nah, sekarang kita membuka ini. Sebenarnya syariat itu pakai koma atau enggak dan syariah pakai koma atau enggak ya? Aku di mana ini ya? Di mana? Syariat tuh nggak Yang pakai ada koma. ini loh. Selingkuh. Nggak pakai koma, Kak. Nggak pakai tanda petik maksudnya. Ini masih ada berapa orang yang gabung, guys? Aku nggak bisa lihat sama sekali. 31, Kak. Mbak, makin rame kok. 31 Masih orang. ramai kan? Iya. Ini nggak akan lama-lama ya, guys, karena ngomongin satu tulisan aja lama kan ternyata. Mungkin ada yang mau masuk nggak bisa masuk kali, Kak Ken. Suara Anti tiba-tiba mengecil, guys. Selingkuh. Akunya juga agak jadul nih. News share ya, news share aja ya, news share selingkuh. Nah, kita lihat apa tadi syariah ya. Nah, Iya. nih teman-teman sambil mengingat-ingat yang lain juga nih selingkuh nih. Awan pakai koma atas, keliru kalau nggak pakai koma. Aku sering juga nih keliru ternyata. Ahlus sunnah wal jamaah pakai koma di atas. Walnya W-nya kecil ya. Ini kelihatan kan? W-nya kecil tuh. Terus ahwa karena dia berupa singkatan nih pakai besar. Akhlak, Al-Quran nih pada lupa nih kadang-kadang alnya sambung, alnya tanpa strip dan dengan Quran, kemudian Q-nya kecil gitu. Jadi ini masih Republika itu, Kak. Yang Al-Quran tanpa spasi itu kan masih ini, Republika masih pakai itu. Suaramu kok kecil sih, guys? Gimana ya? Tes. Kecil ya, Kak? Jelas, Kak. Oh, jelas. Ya pokoknya ini dilihat ulang lagi ya. Kalau apa selingkuh itu kita akan melihat apa tadi, syariah ya? Iya, syariah. Nah, nama lembaga ternyata nggak diangkat. Syariat tanpa di sini adanya syariat ya, pakai T dan tanpa koma. Itu di sini. Iya. Oke. Oke. Kita kembali ke tulisan yang tadi. Jadi tanpa koma ya di sini ya. Makasid syariah ada nggak di sini? Nah, ternyata belum ada dan kalau saya nih menganggapnya sebagai kalimat kata asing. Suaranya gema, Kak Ken. Ya? Kayaknya ada teman yang gema ya suaranya ya. Mbak Nelly suaranya gema. Oke, bukan Kak Candy ternyata. Mohon maaf, Kak. Waduh. Nah, ini harus dilihat lagi ya teman-teman kalau apa namanya di apa selingkuh gitu. Makasid syariah kalau aku akan memiringkannya.
Ini ya kelas atau meeting ini, Zoom ini untuk ini ya, bukan hanya bercerita bagaimana saya atau kami berproses mengedit, tapi berlatih ketika teman-teman nanti nulis berita gitu. Jadi itu harus menjadi ini nih, bukan saya sedang curhat gimana cara mengedit. Ya tentu karena bagian dari proses itu juga bagian dari curhat gitu, tapi begitu tulisan berikutnya kesalahan-kesalahannya seperti ini nggak boleh dilakukan gitu. Nah, kita berlanjut ya. Yang tadi udah direvisi seperti ini ya. Ini kan tadi usulan ya. Aku tuh nggak bisa yang ini. Nanti minggu depan aku diajarin ya yang biar nulis di kiri di sebelah sini loh, muncul di kanan ya, yang di sininya ada di sebelah kanan muncul, makanya aku taruh di atasnya lagi, di atas atau di bawahnya gitu. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Baginda itu menyebutkan mencegah mafasad. Nah, ini kalimat yang sudah terkenal ya. Ini kenapa dia M-nya besar? Harusnya kecil. Hilaf, Kak. Mencegah mafasad. Mencegah mafsadat. Bener nggak? Mafsadat apaan ya? Nggak tahu, guys. Oke, ini sangat NU ya. Jadi dia mafsadat ya. Pertama-tama harus Kerusakan. miringkan toh. Oh, iya. Kalau misalnya nih aku orang PKS baca ini paham nggak ya, orang Katolik itu? Kira-kira paham nggak? Kagak paham. Nggak paham dia. Walaupun ini di NU udah terkenal banget nih, jadi kan kita ingin menyebarkan ke pembaca lain ya. Jadi sebaiknya dikasih keterangan mafsadat itu apa. Kita cari dong. Mafsadat artinya apa kira-kira? Nah, Fakih tahu nggak artinya mafsadat? Penyebab mungkin, penyebab atau penyebab kayak penyebab gitu loh, kayak kerusakan atau akibat kayak gitu. Akibat buruk. Nih kalau yang dari pengajian atau apa dari pengurus NU nih Mbak Nelly biasanya tahu nih mafsadat. Ya intinya ini harus diberi keterangan ya. Kerusakan Mas atau akibat buruk gitu. Keburukan kali ya? Ya. Atau bahaya? Bahaya di sini. Harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, inilah kaidah fikih, dia masih memakai kutipan ya, membahasakan gitu. Inilah kaidah fikih yang darul mafasid muqaddam. Nah, ini lagi-lagi harus dimiringkan. Kerusakan, dia mengartikannya hanya di bawah sini nih. Dia pakai kutipan di sini, kutip 2 di sini, lalu di sininya enggak ya? Kan harusnya di sini toh? Ketinggalan. Ya itu suka lupa begitu. Iya. Ini jangan lupa kalau pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab, bahkan bahasa Jawa ya, membaca kita tuh seolah-olah orang NU, orang Jawa gitu. Terus kalau bahasa Inggris tuh suka apa? Sok-sok Inggris juga tuh. Kita tuh jangan lupa menaruh terjemahan. Seharusnya dilakukan dalam menghadap kemaslahatan. Ini pakai titik ya tadi, setelah kurung tutup pakai titik. Seharusnya dilakukan dalam menghadapi kondisi merebaknya virus corona seperti saat ini, pembatasan aktivitas dalam bentuk berkumpulnya massa seperti ibadah haji menjadi langkah baik dalam menghentikan penyebaran virus yang sangat cepat bermigrasinya ini.
Ini nih masih sangat secara teori pengutipan langsung udah benar nih bahwa dia mengutip semua ucapannya ya, sampai bingung di mana titiknya gitu. Dan logika yang kebolak-baliknya di sini sampai ditaruh di situ tuh. Padahal ya lagi-lagi jangan seperti itu gitu. Kayak misalnya seperti ini, kemudian bermigrasinya ini gitu. Nah, di sini ada kesalahan spasi lagi nih, spasi. Harusnya 1. Ini bagaimana caranya teman-teman mengubahnya lagi? Oke. Lanjutnya yang juga mahasiswa di mana ini kesalahannya guys? Lanjutnya ya. Lanjutnya harusnya dibuang. Mahasiswa pas sarjana, oke. Mahasiswa itu keren nggak sih? Mahasiswa pas sarjana itu keren nggak? Mungkin keren ya. Tapi kan beliau udah pengurus GP Ansor nih. Jadi ketika disebut mahasiswa pas sarjana, menurutku jadi agak ambigu guys, agak kurang keren lah gitu ya. Sedangkan kita tuh pengen menjunjung prestasi beliau atau kesibukan beliau juga. Jadi kalau aku akan mengubahnya gini. Lanjut pria yang tengah menempuh pendidikan pasca sarjana UIN gitu. Jadi mahasiswa S2-nya dia yang kita juga sebenarnya udah keren banget ya menganggapnya itu. Jadi kecuali kalau di luar negeri nih, kalau beliaunya lagi kuliah di luar negeri dan di kampus internasional terbaik di dunia misalnya, masih agak mending nih pakai mahasiswa pasca sarjana itu ya. Oke guys, jadi teman-teman nih kalau misalnya ada pengurus NU di daerahnya yang lagi diberitakan dan dia lagi S2, cara menjunjung prestasi atau apa ya kesibukan dia yang luar biasa itu kayak gitu ya. Mahasiswanya diganti pria. Sebenarnya ini nggak masalah juga gitu, tetap logis dan ya memang seperti itu pengutipannya. Tapi kalau kita kan orang nilai rasa gitu ya, nilai rasanya akan berbeda dengan hanya sekedar mahasiswa pasca sarjana. Oke. Tadi aku lagi pengen mengubah ini ya, ini lagi-lagi akan kita bedah menjadi lebih tidak menyiksa si pembaca. Mungkin teman-teman juga ada kesalahpahaman atau lupa bahwa memang kan berita harus ini menonjolkan atau menyampaikan apa perkataannya narasumber gitu kan. Nah, di satu sisi itu betul gitu, tapi nggak harus sepanjang ini gitu. Penyampaian narasumber yang harus sungguh-sungguh dikutip atau disampaikan di dalam kayak gini selebar ini tuh yang memang sangat penting banget gitu. Maka seperti rumus yang tadi akan mengubah menjadi kalimat berita seperti apa guys? Kira-kira yang akan dijadikan kalimat berita mana? Enaknya. Keputusan pemerintah ini sudah tepat atau seharusnya dilakukan? Biasanya di beberapa berita saya akan menjelaskan dalam menghadapi kondisi. Yang menegaskan dalam menghadapi kondisi. Oke, ini ada satu celah lagi yang bisa kita kritisi ya guys. Kondisi merebaknya virus itu apa guys? Kondisi kan? Kondisinya dibuang saja.
karena udah terwakili oleh merebaknya virus corona gitu. Menghadapi merebaknya virus corona ya. Kondisinya sedih. Sebenarnya perasaanku sangat sedih gitu. Itu juga pemborosan. Seharusnya gini, aku sangat sedih gitu. Karena sedih kan bagian dari perasaan ya. Enggak. Tuh. Perasaanku sangat terharu, perasaanku sangat bahagia. Itu pemborosan gitu. Ini untuk selalu menggambarkan ya, untuk menganalogikan pemborosan supaya kita paham bahwa kenapa kondisi di sini tuh aku buang gitu. Perasaanku sangat sedih, perasaanku tersiksa gitu. Perasaan sedih itu udah termasuk perasaan gitu. Ya, aku sedih gitu. Aku sangat sedih, aku sangat bahagia. Nah, begitu juga di kondisi di sini menghadapi merebaknya virus corona seperti saat ini. Ia menegaskan menghadapi merebaknya virus corona seperti saat ini. Mumet nggak guys? Bahkan ini udah aku acak-acak sedikit kental ya, masih mumet aja nih. Aku tuh bermaksud, oh kayaknya ini setelah aku buang kondisi bapaknya jadi merebaknya corona seperti saat ini akan nyaman kesananya. Ternyata ada ini. Dan baca ya, ia menegaskan menghadapi merebaknya virus corona seperti saat ini, pembatasan aktivitas dalam bentuk berkumpulnya massa seperti ibadah haji menjadi langkah baik dalam menghentikan penyebaran ini sangat cepat bermigrasinya. Itu sebenarnya ucapan itu bisa dipahami ya, bisa dipahami nggak sih? Atau mumet? Kalau aku dalam membaca ini jadi mumet gitu. Mungkin kalau kita bahasan tutur nggak terlalu mumet. Suaranya Kak Ini Kendi membuat orang agak putar-putar berisik nggak sih gini, guys? putar-putar. Sebenarnya bisa gini, set. Ternyata diputar ke sini gitu. Ia menegaskan menghadapi merebaknya virus corona seperti saat ini, kita coba buang ini dulu ya. Seperti ibadah haji menjadi langkah baik. Seandainya sampai di sini, masih ini enggak? Masih kesambung enggak? Menjadi seperti ini nih. Ia menegaskan dalam menghadapi virus corona. Enak nggak guys seperti ini? Ia menegaskan dalam menghadapi merebaknya virus corona seperti saat ini, pembatasan aktivitas dalam bentuk berkumpulnya massa menjadi langkah baik. Enak nggak seperti itu? Lebih enak ya dibandingkan yang tadi kayak tadi itu. Nah, ini pun masih sangat bisa diefektifkan lagi. Pembatasan aktivitas dalam bentuk berkumpulnya massa menjadi langkah baik. Pembatasan aktivitas dalam bentuk. Kan harusnya gini loh. Yang menyebabkan. Yang dalam. Mungkin begini ya, lebih enak nggak? Mungkin ada teman-teman loh, narasumbernya kan nggak bilang gitu. Nah ini kan kita sedang membahasakan ulang, walaupun nggak seperti itu, tetap ruhnya sama dengan tadi toh. Ruh apa yang dia sampaikan tuh kita nggak melanggar jauh gitu. Ia menegaskan dalam menghadapi merebaknya virus corona saat ini, pembatasan aktivitas yang menyebabkan berkumpulnya massa menjadi langkah baik. Pembatasan aktivitas. Oh enggak, ini aku yang salah nih. Yang bertujuan harusnya Iya. Pembatasan aktivitas yang bertujuan. Harus ditambah kata lagi ya. Tujuan menghindari.
Itu enggak? Kira-kira begitu ya? Oke. Kira-kira seperti itu. Dalam. Dalam menghentikan penyebaran virus sangat cepat bermigrasinya ini. Nah, ini bisa menjadi kalimat kutipan itu. Dalam menghentikan penyebaran virus yang sangat cepat bermigrasi ini, koma, keputusan pemerintah ini sudah tepat kan, harus kita sosialis. Sudah. Orang Indonesia itu kalau ngomong suka banget ngomong ini ya. Kalau kita buang begini boleh nggak? Walaupun itu kutipan ya. Oh boleh Mas, kalau begitu Mas. Walaupun kutipan langsung. Masih agak boleh kan? Ya kira-kira gitu. Lanjut, pria yang tengah menempuh pendidikan pasarjana UIN gitu. Menurut Baginda, perlu koma nggak? Biasanya akan lebih enak kalau ditaruh koma ya. Menurut Baginda ini panggilan khasnya ya. Di atas sudah ada sebutan bahwa dia panggilan khasnya. Ini harusnya sudah ada ya. Baginda itu panggilan khasnya nih. Menurut Baginda panggilan khasnya. Atau kadang-kadang gini. Menurut pria yang disapa Baginda dan sebagainya lah gitu. Ini kalau tokoh cukup penting nih guys. Ini Bang Helminya udah masuk ya? Alhamdulillah deh. Iya. Informasi yang dihimpun dari berbagai kalangan menyebutkan lebih dari 172 juta jiwa warga dunia sudah terinfeksi COVID-19. Oke. Dari jumlah tersebut sebanyak 3,7 juta meninggal. Nah, ini 7 juta apa nih? Walaupun kita tahu mereka manusia dan orang gitu ya, kita sebutkan juga nih untuk menghormati lah bahwa itu tuh manusia gitu, orang meninggal dunia gitu. Di Indonesia hingga kini sudah sebanyak 1,2 juta orang sudah terinfeksi COVID. Sementara total kasus baru harian bertahan di angka di atas. Ini menurutku udah boleh ya di sini, tapi ada beberapa editor atau koran itu yang suka menambahkan gini. Selain itu disampaikan, dia menyebutkan ini untuk menjaga kehati-hatian bahwa kita tuh bukan berkomentar, bukan mengomentari, bukan pendapat pribadi gitu. Bahwa narasumbernya masih beliau yang atas gitu. Tapi ini alternatif ya, nggak semua koran menulis seperti itu. Di NU Online juga kadang-kadang ini ada paragraf lainnya tuh yang suka mengabaikan ini. Tapi untuk menegaskan bahwa ini tuh masih dia yang bicara, sebaiknya ditaruh gitu. Tapi nih jangan terjebak ke aku melihat nih beberapa orang ya, beberapa penulis gara-gara mengejar jumlah 300 ininya disebutkan berulang-ulang. Selain itu dia menyebutkan, selain itu dia mengungkapkan. Kemudian setelah itu nih ini dosa banget kalau kalian ingin menambah jumlah kata dengan pola seperti ini. Ya, kalimat di sini selain itu dia menyebutkan bukan untuk memaklumi kalian kita melakukan ini berulang-ulang demi mengejar jumlah 300 kata. Anti ini pernah. Oke ya guys ya, aduh aku kalau nggak dicegah bisa tertawa panjang lebar. Ini lagi nih, kita sangat berharap masyarakat untuk bisa memahami bahwa keputusan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan terbaik untuk kemaslahatan umat dan hendaknya bisa tabayun yang beredar yang menyuruhkan. Nah ini nih, jadi gini Bang Helmi, aku nggak tahu tadi masuk jam berapa ya, tapi kira-kira begini, ucapan narasumber, bahasa ucap beliau, pengurus kita itu dan tokoh banyak tokoh itu. Dalam bahasa ucapnya memang kayak gitu. Tapi dalam pemberitaan kita harus menjadi
kita harus menjadikan kalimat ucapan itu menjadi yang enak dibaca gitu dan tidak melelahkan. Nah, ini kan dua hal toh. Oke, ini dua hal ya, bener nggak? Kita sangat berharap masyarakat untuk bisa memahami bahwa keputusan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan terbaik untuk kemaslahatan umat dan hendaknya bisa tabayun tuh. Udah dua hal nih, ini dua hal lainnya ya. Gitu. Nah, jurus yang dipakai, kenapa tadi kita acak-acak naskah ini adalah mengubah kalimat yang ucapan beliau itu yang sangat panjang dan tidak tahu di mana titiknya menjadi kalimat berita. Aku akan menggunakan sering banget kayak gini. Pihaknya berharap masyarakat untuk, perlu nggak di sini pemborosan ya, buang aja. Nggak perlu, Kak. Bahkan bisa pun pemborosan juga nih menurutku. Pihaknya berharap masyarakat memahami tanpa kehilangan makna toh. Kita udah buang dua kata tuh, untuk bisa memahami. Ini lagi syuting Ikatan Cinta nih kayaknya nih. Jadi kata-katanya untuk panjang banget. Pihaknya berharap masyarakat memahami bahwa keputusan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan terbaik untuk kemaslahatan umat. Dan hendaknya bisa terbayang. Ia mendorong gitu kan, masyarakat lebih dulu tabayun ya, atau lebih dulu, kemudian membiasakan, kemudian apa gitu, Mendahulukan tabayun ya kan? Yang tabayun yang beredar. Apa nih yang beredar? Yang dimaksud hoax kali, Kak. Ya bisa hoax. Kalau hoax udah pasti hoax ya, jadi berita aja deh, berita, kabar, ya, apa gitu ya, atau isu gitu. Nah ini tadi belum jelas masyarakat lebih dulu tabayun yang beredar. Nah, ini jadi dilengkapi berita, kabar, isu yang beredar, yang menyudutkan pemerintah berkaitan dengan pembatalan ibadah haji. Karena ini kita udah ubah jadi kalimat berita, tegasnya dibuang ya. Kayaknya pembatalan ibadah ini juga aku sering banget menemukan terakhir kalau dalam acara seminar ya kan, narasumbernya itu bilang, sebelum menutup acara ini saya ingin sekali lagi menegaskan gitu ya. Nah, dan wartawannya tuh terakhir dia juga berkata bahwa gitu. Aku tuh ya boleh-boleh aja sesungguhnya ya. Cuma aku aliran yang nggak suka dengan ada kata terakhir. Seolah-olah ini udah mau terakhir. Jadi dibuang ya. Bang Helmi keluar ya. Jangan keluar dong. Enggak, masih ada dia, masih ada. Masih ada ya. Soalnya nggak di layarku kok tadi ada, kemudian nggak ada. Baiknya diganti apa, Kak? Langsung aja. Ini kan di atas udah ada ketua Ansor ya. Kan tadi di paling atas tuh ketua Ansor Aceh mengatakan ya kan. Jadi tidak usah lagi. Sama pucat itu entengan itu. Entengan sur anopot. Kenapa Mbak? Dia juga berharap. Mbak Hindun. Oke, aku sebelum mengubah menjadi kalimat yang sesuai dengan seleraku, kita lihat dulu ya. Terakhir Ketua Ansor Aceh berharap kita kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak termakan isu hoax dan upaya memecah belah umat yang selama ini dilancarkan melalui medsos. Kita. Lu aja kali. Kita. Ternyata gitu kan. Salam untuk Ibu Nyai Hindun. Wah, terima kasih udah menyimak sambil sibuk tentunya beliau.
Saya berharap aktif dengar aja Mas Kendi. ya Waktu di jalan ya aktif jadi. berharap kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak termakan isu hoax. Sebenarnya serupa dengan yang di atas ya, dengan kalimat Berarti sebelumnya. kangen Tapi lah oke, paling gitu. oke lah nggak apa-apa, ini juga penting. Jadi dia juga berharap Mana say? Sampai mana? seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada temanku tuh yang kita kan di acara-acara NU gitu ya, suka kita harus menunjukkan sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Sangat bagus tuh sebenarnya. Tapi dalam berita itu kita cukup menuliskannya negeri ini misalnya gitu, atau rakyat Indonesia. Ini untuk menggantikan NKRI ini. NKRI yang sangat berapi-api itu gitu. Dan rasanya itu betul juga gitu, karena kita ingin menyampaikan berita itu dalam bahasa yang ringan ya. Ya kan? Jadi ini pun begitu kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak termakan ini tadi hal lainnya. Dia juga berharap masyarakat begini. Tidak termakan, tidak mudah kali ya, ini juga ungkapan sih. Di sini nih I-nya kenapa besar? Harusnya kecil ya. Kak Ken, kayaknya di kalimat atasnya itu kan ada pembatalan ibadah haji. Ibadahnya kan nggak salah, Kak. Kenapa? Itu pembatalan ibadah haji. Mungkin keberangkatannya aja kali, Kak. Kalau pembatalan ibadah haji. Kita tadi dari atas tuh udah bicara tentang sebenarnya tuh keberangkatan ya. Jadi jadi gini, tadi tuh kesan tentang pembatalan ibadah haji, kemudian tanpa disebutkan tahunnya itu seolah-olah ibadah haji itu dilarang sama sekali gitu loh. Seolah-olah tahun depan juga dilarang. Kayak gitu. Jadi kita tadi di atas sesungguhnya sudah mengubah menjadi gini, keberangkatan ibadah haji. Ini kembali lagi di tahun 2011 lah ya. Ini sebenarnya agak boros, tapi kita ingin menegaskan bahwa yang dibatalkan itu adalah keberangkatan ibadah haji dan tahun ini gitu. Kita berharap tahun depan enggak gitu, ya kan? Kalau pakai pembatalan ibadah haji tanpa tahun, seolah-olah itu selama-lamanya gitu, untuk menghindari kesan seperti itu. Thank you Angti sudah mengingatkan. Oke, dia juga berharap menjadi seperti ini ya. Dia juga berharap masyarakat tidak mudah termakan. Termakan, bener nggak sih termakan? Aku kan suka menulis puisi ya dan cerpen ya. Termakan itu boleh-boleh aja di cerpen gitu. Dan ungkapan-ungkapan masyarakat kita tuh kadang-kadang menggunakan itu, tapi lebih agak diringanin aja lah, terbawa gitu ya. Terbawa isu hoax gitu. Dia juga berharap masyarakat tidak mudah terbawa isu hoax dan upaya memecah belah umat yang selama ini gencar dilancarkan melalui medsos. Nah, ini ada pertanyaan lagi sebenarnya, selama ini dilancarkan melalui medsos menjadi bahan wawancara ini kan seolah-olah nih, tanpa kita mempertanyakan upaya memecah belah umat yang selama ini gencar dilancarkan oleh medsos. Kita tuh kayaknya udah tahu banget. Ya memang kita sebenarnya udah tahu bahwa
ada loh yang memang medsos-medsos yang suka melancarkan hoax dan sebagainya ya. Tapi sebagai wartawan kita harus kritis. Terutama nih untuk belajar terhadap isu-isu lain ya, isu-isu lain. Misalnya tuh masyarakat di sini sudah terkenal sebagai petani padi yang sukses gitu. Dia mengutip aja gitu. Dengan berbagai inovasi yang dilakukan, sudah terbukti petani di desa ini sudah menghasilkan 2 ton dalam setengah hektar saja gitu. Misalnya 2 ton itu aku menganggapnya angka yang besar banget ya. Nah, kita mengutip begitu saja. Kita sebenarnya bisa tuh mempertanyakan inovasinya seperti apa saja sih Pak gitu dalam pidatonya dia tuh yang sangat berapi-api dan semangat dan memuji-muji petani di situ ya. Nah, ini untuk mempelajari itu ya, ketika narasumber atau yang sedang berpidato itu menyampaikan sesuatu, kita jangan mentah-mentah menuliskan. Aku juga mengucapkan terima kasih udah datang nih para seniorku, guru-guruku sesungguhnya ada Pak Mas Ahmad Sari Kurniawan, ada Kiai Sidik Sugiharto. Amazing banget. Aku sebenarnya junior mereka, kalau mereka tuh guru-guruku. Teman-teman, kalian screenshot aja nih yang reporter baru nih. Screenshot aja nih, ada beberapa senior biar yang baru-baru kenal nih. Kita belajar bersama di sini ya. Mas Kendi, ya. Mas Kendi. Mas Kendi. Ya. Halo. Ini saya didampingi wakil sekretaris PCNU ini tak besok. Oh gitu. Wah, salam. Pilihan dari sakit. Ya, Pak Kiai Yatin ini. Oh iya. Ya. Sambil besok ikutin Zoom. Ini mohon maaf ya kalau aku ini meremain lagi. Sesungguhnya udah pada mahir nih senior-seniorku. Jadi teman-teman, informasi ini kan aku bagi-bagi di grup kontributor lama, kemudian alumni, kemudian grup tadarus yang kemarin, jadi pesertanya macam-macam gitu. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Ya, diteruskan ya. Era milenial seperti saat ini harus cerdas dan tabayun dalam menyaring informasi di tengah perkembangan. Oke. Ini nggak terlalu besar ya kesalahannya. Cuma di sini nih setelah kutip 2 harusnya tanpa spasi. Era milenial seperti saat ini masyarakat harus cerdas dan tabayun dalam menyaring informasi. I-nya juga harus kecil. Di tengah perkembangan informasi teknologi. Ada salah satu mentor yang pernah kursus yang aku pernah ikut itu sebenarnya di tengah saja itu kurang, jadi harusnya di tengah-tengah. Tapi ini udah menjadi ini ya kayak udah umum banget bahwa di tengah itu hanya satu gitu, di tengah gitu, bukan di tengah-tengah gitu. Jadi oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi maksudku kalau teman-teman misalnya menulis sendiri atau berpidato, kalimat yang ucapan atau kata yang benarnya itu adalah di tengah-tengah. Tutupnya, era milenial seperti saat ini masyarakat harus cerdas dan tabayun dalam menyaring informasi di tengah informasi teknologi. Milenial itu L-nya 1 nggak sih? Agak mendingan ya. Ini tadi tabayun perlu dimiringin nggak? Karena nggak ada di KBBI. Kalau dia masih berupa bahasa asing harus dimiringkan ya. Sudah masuk kita ke BBI, lihat Pak. Google dong. Oh, udah masuk katanya Kak. Google di KBBI. KBBI. Kalau milenial L-nya 1 apa 2? 1 kayaknya ya. Oke. Sambil itu juga nih, aku juga kadang-kadang masih bingung tuh. Milenial itu kalau di Indonesia harus kan L2 atau L1. Kalau di Indonesia kan berarti 1 L-nya Mas Kendi. Oh ya, milenial kalau Indonesia 1 ya Pak ya. Ya, betul. Kalau Inggrisnya 2 ya Pak ya. 2. Itu Mas Kendi yang senior tuh yang paham itu.
Sudah terdengar Bang Sampun Endi. dicek di KBBI L-nya 1, Kak. Satu Indonesia 1. Oh, Tabayun udah masuk di KBBI guys, jadi nggak usah dimiringkan ya. Tapi dengan Y1 Tabayun, kadang-kadang ada yang Tabayun. Kalau Tabayun itu Tabayun masih bilugatil Arabiyah, kalau Y-nya bahasa 2 asing. bilugatil Arab. Kemudian apa tadi, milenial ya? Iya, Pak. Entry milenial L2 tidak ditemukan. Kalau L1 Udah ada yang ngecek kayaknya tadi milenial. di KBBI ini nih pakainya L1. KBBI namanya berantakan ya catatannya. Oke, jangan lupa di sini kontributor titik 2 spasi namanya misalnya Helmi, nama lengkap ya. Nanti ada yang teman baik banget tuh ngasih editor titik 2 tapi nggak dikosongin, nggak diisi gitu karena dia tahu nanti akan diedit. Teman-teman tuh suka lupa. Dulu kita pernah pakai model gini ya, yang kayak gini nih. Ada tisu kok. Nanti juga suka lupa nggak naruh nama di sini. Oke, seperti itu dulu yang untuk hari ini ya. Gimana 2 jam loh satu berita. 1 jam. Aku nggak tahu deh ini efektif atau udah cukup baik atau enggak ya. Diskusi pada hari ini karena suaraku juga yang pakai ini tuh nggak terlalu masuk. Jelas kok, Kak. Iya. Nanti aku kan ini direview oleh teman-teman editor lain, nanti mereka akan memberikan masukan lah pastinya untuk tapi kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Ini dari atas nih, PW Ansor dukung pemerintah terhadap keputusan pemerintah ini terlalu panjang. Tapi seandainya ini dipakai pun T-nya kecil ya, ini harusnya. Kalau dipakai, tapi ini tadi nggak jadi dipakai judul ini, jadinya di bawah-bawahnya itu. Oke, sip. Untuk yang ketinggalan nanti semoga rekamannya jernih, jadi bisa disimak ulang. Mungkin nggak bisa diskusi ya karena yang suaraku yang dari handphone ini nggak terlalu terdengar, dari suara teman-teman dari handphone ini nggak terlalu terdengar. Oke. Kakak, sip. makasih. Sip. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada input atau komentar nanti boleh japri atau kita ngobrol di grup ya. Siap. Kalau ada yang ingin berkomentar lebih banyak. Aku juga nggak menyangka kita bisa 2 jam. Amazing banget. 2 jam nggak sih? Jam 1, iya, 2 jam. setengah 1 tuh 2 jam. Akhir kamu kok nggak pernah nulis lagi sih, Bray? Nulis dong. Oke, seperti kata Mbah Ngisom, jangan lupa nulis terus ya. Iya, kapan-kapan kita ketemu lagi teman-teman, terutama para seniorku nih. Mohon maaf aku suka bercanda di grup. Di grup suka nggak sopan, di grup kontributor dewasa. Oke deh, terima kasih Kang Ahmad Syarif Kurniawan, Pak Kiai Sidik Sugiharto, Kifayatul Ahyar, dan lain-lain yang aku nggak, karena layarnya nggak terlihat. Dari situ, dari sini. Kita ketemu lagi minggu depan, jangan bosan. Dan mendiskusikan seperti ini. Dan sekali lagi pesannya, ini bukan cerita tentang bagaimana, bukan saja saya bercerita bagaimana proses mengedit, tapi adalah petunjuk saat teman-teman menulis itu bahwa ini loh
oh sebaiknya begini gitu. Supaya ngeditnya cepat. Tadi mikirin tentang judul aja bisa 7 menit tuh tadi. Satu paragraf 7 menit, makanya bisa banyak ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sambung lagi di grup dan di chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah Terima foto lah ya, kasih, Kak malu aku Kendi. backgroundnya. Semoga selalu sehat, Ya, sentosa, sejahtera. Biar selalu ngemong kita ya guys ya. amin. Amin. Izin pamit, Kak.